Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Masih melanjutkan hadis tentang innamal a'malu binniyat sampai pada ucapan pensyarah Ibnu Rajab Al-Hanbali rahimahullah taala wa qad ruwiya an Mujahid. Sudah. Wa qad ruwiya an Mujahid annahu qala fi hajjil himal wa hajjil ajir wa hajjit tajir. Dan sungguh telah diriwayatkan dari Mujahid, sesungguhnya beliau mengatakan tentang hajjil himal, haji porter. Apa itu haji porter di kamus porter? Hajil himal. Halamannya beda, takok sik padha. An Mujahid, waqad ruwiya an Mujahid. Waqad ruwiya an Mujahid anna qala fi hajil himal. Jim. Nah, ini hak kok. Fi hajil jamal gitu. Artinya apa? Nonton onta. Dia nonton onta sekaligus haji kan? PDF tadi. Oh ya, coba gulai. Enggak suwi. Apa? Terus naik hajjul ajir. Surawi gambarannya orang badal haji. Haji kok diopahi ku ndek apa? Diterjemahkan apa di situ? Naik hajjut tajir. Loh, setelahnya kan at-tajir, hajjut at-tajir, at-tajir. Ajir sama at-tajir. Pedagang. Kaji karo dodolan ini. Iya 3 orang. Maksudnya gambarannya seperti apa? Badal haji. Wa qad ruwiya an Mujahid anna qala fi hajjit jamal. Di sini himal. Wa hajjil ajir wa hajjit tajir. Dan sungguh telah diriwayatkan dari Mujahid bahwasanya beliau berpendapat tentang hajinya orang yang mengemudikan onta, menuntun onta, dan hajinya orang yang diberi upah, dan hajinya pedagang. Huwa tamun, pahala bagi mereka itu adalah sempurna. La yanqusu min ujurihim syai'un, tidak terkurangi dari pahala mereka sedikit pun. Wahada, dan ini mahmulun ala anna qasdahum al-asli kana huwa al-hajju duna at-takassub. Dan ini dibawa kepada bahwasanya tujuan mereka, tujuan pokok, inti, tujuan asli mereka berhaji adalah ya untuk haji itu, bukan untuk bekerja. Wa amma in kana aslul amali lillahi, dan adapun jika aslul amali lillahi, seseorang beramal di permulaan amal, amalan tersebut ikhlas untuk Allah. Tsumma tara'at alaihi niyatur riya, kemudian tiba-tiba muncul alaihi atasnya pada orang tersebut niyatur riya, niat riya, fala yadurruhu, maka riya tersebut tidak memudaratkan dia. Fa in kana khatiran, maka dan apabila riya tersebut terlintas
Terus apa di situ? Dafa'ahu. Iya. Di sini tak. Dif'atan. Dafa'ahu ya. Wa dafa'ahu, jadi terlintas dalam dirinya itu terlintas riya, kemudian dafa'ahu, wa dafa'ahu dia menolaknya riya tersebut, fala yadurruhu bi ghairi khilafin, maka riya tersebut tidak memudaratkan dia tanpa adanya perselisihan. Fa in istarsala ma'hu, apabila riya tersebut istarsala terus menerus bersama dia, seseorang yang beramal, fal yahbatu amaluhu am la yadurruhu dzalika wa yujaza ala asli niyatihi. Ini apa, riyanya itu nempel terus pada hatinya. Jika nempel terus ada dalam hatinya terus menerus, apakah amalannya itu terhapus atau yang demikian itu tidak memudaratkan dia? Wa yujaza ala asli niyatihi, dan dia dibalas sesuai niat dia yang pertama kali. Jadi niatnya yang awal ikhlas, di tengah-tengah terus ada riya, di tengah-tengah ada riya sampai akhir amalan tersebut nempel terus riya. Apakah yang demikian itu amalnya terhapus atau tidak memudaratkan dia? Jawabannya fi dzalika ikhtilafun bainal ulama. Jika keadaannya seperti itu ada perselisihan di antara ahlul ilmi minas salaf, dari orang-orang yang terdahulu. Qad haka wal Imam Ahmad, dan sungguh Imam Ahmad telah meriwayatkan, menghikayatkan, wa Ibnu Jarir At-Tabari, wa arju anna amalahu la yabtulu bidzalika, dan aku berharap sesungguhnya amalan dia tidak batal dengan sebab istirsalnya riya tersebut terus menerus ada di hatinya. Wa anna yujaza bi niyatihi al-ula, dan sesungguhnya seseorang tersebut dibalas sesuai dengan niat dia yang asal, yang pertama kali. Wa huwa marwiyun anil Hasan al-Basri wa ghairihi, dan yang seperti ini diriwayatkan dari Hasan al-Basri dan selainnya. Wa yustadallu li hadzal qawli bima kharrajahu Abu Dawud fi marasilihi an Ata al-Khurasani, dan diambil istidlal untuk pendapat ini dengan sesuatu yang telah diriwayatkan Abu Dawud dalam marasilihi an Ata al-Khurasan, dari Ata al-Khurasani, anna rajulan qala, sesungguhnya ada seorang laki-laki yang bertanya, ya Rasulullah, inna bani Salamah kullahum yuqatilu. Wahai Rasulullah, sesungguhnya Bani Salamah mereka semua berperang. Faminhum may yuqatilu lidunya, maka ada di antara mereka yang berperang untuk mendapatkan dunia. Wa minhum man yuqatilu najdatan, dan di antara mereka ada yang berperang najdatan. Apa najdatan? Keberanian. Di antara mereka ada yang berperang untuk menunjukkan keberanian. Wa minhum may yuqatilu ibtigha wajhillah, di antara mereka ada yang berperang untuk mendapatkan wajahnya Allah. Fa ayyuhum asyahid, maka siapakah di antara mereka yang syahid? Qala, jawab beliau alaihi salatu wassalam, kulluhum, mereka semua. Idza kana aslu amrihi an takuna kalimatullahi al-ulya, mereka itu syahid dengan syarat idza kana aslu amrihi an takuna kalimatullahi al-ulya, jika niat mereka yang pertama kali, tujuan mereka yang pertama kali adalah supaya kalimat Allah menjadi tinggi. Berarti mangkat pertama kali tujuannya menegakkan kalimat Allah supaya tinggi. Kok nek wis tengah-tengah niate bolak-balik ora apa-apa. Ngono ya. Maksudnya dengan landasan ini maka amalannya tidak batal, pendapat yang pertama tadi. Ada tahqiq hadis.
Catatan kaki nih. Apa? Doif gitu. Sini tidak ada pendoifannya. Tapi doif. Wa dzakara Ibnu Jarir anna hadzal ikhtilaf innama huwa fi amalin yartabitu akhiruhu bi awalihi kas-sholati wasiyami wal hajj. Dan Ibnu Jarir telah menyebutkan sesungguhnya perselisihan ini innama huwa fi amalin, yaitu pada suatu amalan yartabitu akhiruhu bi awalihi, yang akhir suatu amalan tersebut ada irtibat, ada gandengane, nyambung yang akhir dengan yang awal. Kasolati wasiyami wal hajj, seperti sholat, puasa dan haji. Jadi kalau sholat, puasa dan haji itu yang akhir ada hubungannya dengan yang awal. Maka nek pas sholat tiba-tiba asale ikhlas di tengah-tengah ana riyae sampai akhir, menurut pendapat yang pertama tidak apa-apa. Itu amalan yang akhir dari amalan tersebut bersambung dengan awalnya. Fa amma ma la irtibata fihi, adapun amalan yang tidak ada irtibat, amalan yang tidak bersambung, kal qiraati wa dzikri wa infaqil mal, seperti membaca Al-Qur'an, zikir, infaqil mal, menginfakkan harta, wa nasril ilmi, dan menyebarkan ilmu, fa innahu yanqati'u biniyatir riya at-tari'ah alaihi wa yahtaju ila tajdidi niyatin. Maka jika amalan-amalan tersebut tidak ada gandengannya, tidak bahasanya irtibat, tersambung, amalannya tidak ada ketersambungan, keterkaitan yang akhir dengan yang awal. Contohnya baca Al-Quran, zikir, sedekah, menyebarkan ilmu, maka amalan tersebut terputus, tidak diterima sehingga ada unsur riyae biniyatir riya atau riya, dengan sebab adanya niat riya yang tiba-tiba muncul padanya. Wa yahtaju ila tajdidi niyatin, dan yang seperti itu butuh untuk memperbarui niat. Paham ya? Wa kadzalika, dan demikian juga ruwiya an Sulaiman ibni Daud al-Hashimi annahu qala, dan demikian juga telah diriwayatkan dari Sulaiman ibni Daud al-Hashimi bahwasanya dia mengatakan, rubama uhaditsu bihadisin wali fihi niyatun, kadang-kadang aku menyampaikan hadis dengan, kadang-kadang aku menyampaikan sebuah hadis, dan aku ketika menyampaikan hadis tersebut memiliki suatu niat, sebuah niat. Fa idza ataitu ala ba'dihi, kemudian jika aku menyampaikan sebagian dari hadis tersebut, taghayyarat niyati, niatku berubah. Fa idzal hadis al-wahid yahtaju ila niyatin, maka satu hadis itu membutuhkan niyatin. Sama Mu'ana Salim, menyampaikan satu hadis itu butuh apa? Niat berkali-kali. Padahal hadis itu kan lafadznya lebih pendek dari membaca kitab. Apa nih sing awak dhewe iki maca kitab sing lebih panjang, kudune luwih apa? Membutuhkan banyak niat. Niatnya harus diperbarui terus ketika belajar. Terus apa itu? Wala yaridu. Wala yaridu ala hadza al-jihad. Kama fi mursali atau al-khurasan. Fa innal jihada yalzamu bi huduri safi wa la yajuzu tarkuhu hina idzin fayasiru kal hajj. Nah, yang seperti ini ucapan Sulaiman ibnu Daud tidak berlaku pada perkara jihad, sebagaimana dalam mursal atau al-khurasan. Karena sesungguhnya jihad yalzamu melazimkan bi huduri shaf, untuk senantiasa berada di dalam shaf,
wala yajuzu tarkuhu dan tidak boleh meninggalkan shaf khina idzin fayasiru kal hajj, maka jihad tersebut keadaannya seperti haji. Jadi kalau jihad niatnya awal untuk ikhlas terus yang di tengah-tengah riya gak masalah ngono dari ucapan iki. Tapi nek sing ibadah akhir tidak ada hubungannya dengan awal, maka perlu perbarui niat. Ngono kesimpulannya. Awan kesimpulan liyane. Contohnya nek sedekah 100 rial. Sedekah 100 rial, 50 rial pertama ikhlas. Berarti diterima. Kemudian pengen sedekahnya 50 rial, tapi ana unsur riyae, berarti sing kedua tidak diterima. Iki amalan sing akhir tidak ada hubungannya dengan yang awal. Demikian juga menyampaikan ilmu awal ikhlas, tengah-tengah muncul riya. Berarti awal diterima, yang akhir tidak diterima. Nek jihad awal ikhlas, tengah-tengah muncul riya, tetap diterima. Itu yang saya pahami dari lafaz penjelasannya iki mau. Wallahu alam. Ngono Mas Aris. Dari riwayat yang dhaif tadi. Berarti untuk riya iki tengah-tengah. Makanya nek ngaji rasa suwe-suwe. Ada ucapan, ungkapan idza tala al majlisu kana li syaitani nasibun. Jika majelis itu terlalu lama, maka syaitan itu akan mengambil bagian. Wallahu alam. Kemudian fa amma idza amila al-amala lillahi khalisan. Adapun jika seseorang mengamalkan suatu amalan hanya untuk Allah, tsumma alqallahu lahu asana al-hasan, kemudian Allah memberikan pujian yang baik fi qulubil mu'minin, dalam hati-hatinya orang-orang yang beriman, bidzalika dengan amalan tersebut, terus bi fadlin wa rahmatin, gitu di situ. Nah, ya kan? Kayak kok aneh. Orang-orang lafaz Allah ya. Bi fadlillahi wa rahmatihi, maka yang demikian itu adalah dengan keutamaan Allah dan rahmatnya Allah. Wastabsyara bidzalika lam yadurruhu dzalika, maka orang yang beramal tersebut berbahagia dengan pujian yang bagus tersebut, maka yang demikian itu tidak memudaratkan dia. Wa fi hadzal ma'na jaa haditsu Abi Dzar anin Nabi alaihi salatu wasallam, dan tentang penjelasan hal ini telah datang dari hadisnya Abu Dzar dari Nabi alaihi salatu wasallam, annau suila anir rajuli ya'malu al-amal lillah. Beliau ditanya tentang seorang laki-laki yang beramal suatu amalan ikhlas kepada Allah, minal khair yahmadu an-nasu alaihi. Laki-laki tersebut beramal ikhlas, beramal kebaikan ikhlas kepada Allah, kemudian manusia memujinya. Faqala, maka beliau menjawab, tilka ajlu busyra al-mu'min, itu adalah kabar gembira yang diberikan kepada seorang mukmin. Kharajau Muslimun wa kharajau Ibnu Majah wa ingdau ar-rajul ya'malu al-amal fayuhibbun nasu alaihi. Telah meriwayatkan Imam Muslim dan Ibnu Majah. Dan di sisinya, sisi siapa ini? Di sisi Ibnu Majah ada seorang laki-laki yang beramal amalan, maka manusia mencintainya. Ibnu Majah. Coba baca yang kon lafaz iki. Setelah tilka ajlu busrul mukmin, terus kharajau Muslim, terus koma wa kharajau Ibnu Majah, koma wa ingdahu. Punya ke Ibnu Majah. Dan di sisi Ibnu Majah ada seorang laki-laki yang beramal suatu amalan, maka manusia mencintai laki-laki tersebut. Waliyadal ma'na fasarau al-Imam Ahmad wa Ishaq Ibnu Rahwiyah atau Rahawai. Dan untuk makna ini Imam Ahmad telah mentafsirkan dan Ishaq Ibnu Rahwiyah wa Ibnu Jarir atau Bari wa ghairuhum. Wa kadzalika al-hadis alladzi kharajahu at-Tirmidzi wa Ibnu Majah min hadis Abu Hurairah. Demikian juga
suatu hadis yang telah ditakhrij oleh At-Tirmidzi dan Ibnu Majah dari hadisnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu anna rajulan qala, sesungguhnya ada seorang laki-laki yang berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ar-rajulu ya'malu, ada seorang laki-laki yang beramal, fayasurruhu fa'idha ittala'a alaihi a'jabahu faqala lau ajrani ajru sir wa ajru al-alaniyah. Wahai Rasulullah, ada seorang laki-laki yang beramal, kemudian amalan tersebut menjadikan dia apa bedanya karo menggembirakannya? Utul ya. Ar-rajulu ya'malu asarra yusirru. Ar-rajulu ya'malu al-amala. Wah, lafate beda-beda ngene kok. Bingung. Ya manfaate beda cetakan yang ngono kuwi. Ar-rajulu ya'malu al-amala fa yusirruhu. Seorang laki-laki beramal suatu amalan, kemudian dia menyembunyikan amalan tersebut. Fa idza utuli alaihi, maka apabila amalan tersebut diketahui manusia, a'jabahu, maka apa a'jabahu? Merasa senang. Faqala, maka Nabi alaihi salatu wasallam, lau ajroni, dia mendapatkan 2 pahala. Ajrus sir wa ajru al-alaniyah. Dia mendapatkan 2 pahala. Pahala amalan yang tersembunyi dan pahala amalan yang diketahui secara terang-terangan. Tapi hadisnya dhaif. Nek ono dhaif apa sahih? Catatan kayak gini. Iya dah. Terus khulasae? Gak mesti hadisnya sahih apa dhaif. Tidak ada. Di sini khulas apa ditulis dhaif. Didhaifkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Apa modelis? Kayak mengelabui. Menyamarkan seolah-olah dia krungu dhewe. Ya wis engko dibuka meneh. Hadis dhaif didhaifkan oleh Imam Al-Albani rahimahullah. Dan sedikit lagi, wal naqtasir al hadzal miqdar minal kalam alal ikhlas war riya fa inna fihi kifayah. Dan kami cukupkan al hadzal miqdar minal kalam alal ikhlas war riya fa inna fihi kifayah. Kami cukupkan kadar al hadzal miqdar, penjelasan tentang ikhlas dan riya, karena sudah mencukupi. Wabil jumlah fama ahsana kaula atau kaulu. Kenapa kaula? Hah? Masa maf'ul bi? Fama ahsana kaula Sal ibni Abdillah. Maka sungguh betapa bagusnya ucapan Sal ibni Abdillah, laisa ala nafsi syai'un asyakku minal ikhlas. Tidak ada sesuatu pun yang lebih berat pada jiwa manusia daripada keikhlasan. Li'anna laisa laha fihi nasibun. Karena sesungguhnya laisa laha fihi nasibun. Laha ini kemana ini? Dhamir ha. Nafas mu'anas. Terus fihi fil ikhlas. Li'anna laisa laha fihi nasibun, karena sesungguhnya tidak ada bagian bagi jiwa itu keikhlasan sedikit pun. Jadi tidak ada sesuatu yang lebih sulit atas jiwa manusia daripada keikhlasan. Wa qala Yusuf ibnu al-Husain ar-Razi, a'asu syai'in fid dunya al-ikhlas. Sesuatu yang paling mulia di dunia ini adalah keikhlasan. Wa kam ajtaidu fi isqatir riya al-an qalbi, dan betapa entah berapa kali aku bersungguh-sungguh untuk menghilangkan riya dari hatiku. Wa ka'annahu yambutu fihi ala launin akhar, dan seolah-olah riya itu tumbuh fihi dalam hatiku dengan bentuk yang lain. Wa qala Ibnu Uyainah, kana min du'ai Mutarrif ibni Abdillah, dan kana senantiasa dari doanya Mutarrif ibni Abdillah, Allahumma ya Allah, inni astaghfiruka, sesungguhnya aku meminta ampun kepada engkau, mimma tubtu ilaika minhu thumma uttu fihi, dari apa yang telah aku bertaubat kepadanya, dari apa yang telah aku bertaubat kepada engkau dari dosa tersebut, thumma uttu fihi, kemudian aku mengulanginya.
Wastaghfiruka mimma ja'al tuhu laka ala nafsi thumma lam wafi bihi laka. Dan aku meminta ampun kepada engkau dari sesuatu yang aku telah menjadikannya untuk engkau atas diriku, kemudian aku tidak memenuhinya kepada engkau. Wastaghfiruka, dan aku meminta ampun kepada engkau mimma za'amtu, dari sesuatu yang aku sangka, anni aradtu bihi wajhaka, bahwasanya aku menginginkan dengan amalan tersebut wajahmu, fa khalata qalbi minhu ma qad amiltu, maka mencampuri dalam hatiku dalam amalan tersebut sesuatu yang telah aku amalkan. Waqad maqad alimta. Fa khalata qalbi minhu ma qad alimta. Nah kene mem karo lame diwalik beda. Wallahu taala alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu